Pada hari menjelang malam Halloween tahun 1968, tepatnya di kota Mill Valley, Pennsylvania, terlihat sekelompok geng bulog yang diketuai oleh orang bernama Tommy dan satu gadis terwangi sedunia yang sedang bersepeda bernama Stella. Ia juga berpapasan dengan seorang pemuda bernama Raymond. Namun ketika si Stella sampai di rumah, ada panggilan via walkie-talkie dari teman-temannya. Mereka adalah Chuck dan Augie, bermaksud ngajak si Stella untuk balas dendam terhadap si Tommy yang suka menjahili mereka di malam Halloween nanti. Jadi segala persiapan pun mereka lakukan tidak tanggung-tanggung. Sebuah meriam berbahan dasar caduk mereka siapkan sebagai amunisi. Sedangkan si Tommy-nya sedang menghajar bebegik sawah diduga bernama Harold. Entah masalah personal apa yang mereka miliki. Singkat waktu, malam pun poek, mereka bertiga sudah berkumpul. Secara kebetulan di saat itu juga geng bulog lewat. Tanpa menunggu lagi, mereka mulai melancarkan aksi balas dendamnya. Now for the coup d'etat. Dan ternyata ada kakaknya si Chuck bernama Ruth di mobilnya si Tommy. Mereka pun langsung kabur ke arah lokasi bioskop drive-in. Kebetulannya mobil yang mereka pilih untuk dijadikan tempat bersembunyi adalah mobilnya si Raymond. Tapi mereka tetap ketahuan. Untungnya ada petugas layar tancap yang ngusir si Tommy and the gang karena telah menghalangi pandangan para penonton. Jadi setelah itu pun mereka mulai berkenalan, dan sebagai ucapan terima kasih dikarenakan ini adalah malam Halloween, si Stella menawarkan si Raymond untuk melihat rumah hantu. Jadi rumah ini tuh dulunya adalah rumah keluarga Bellows, pengusaha pabrik kertas, salah satu keluarga pelopor di sini pada akhir abad 19. Tadinya selalu rame, sering dikunjungi anak-anak. Cuma jadi sepi, disegel, bahkan ada rumor akan dihancurkan pasca beberapa anak dinyatakan meninggal akibat keracunan. Tapi hal itu malah memacu adrenalin mereka dan semakin kepo, terlebih pada mitos yang beredar kalau keluarga Bellows menyimpan rahasia besar tentang putrinya bernama Sarah yang dilarang keluar rumah karena ada yang tidak beres dengannya. Bahkan keluarga Bellows katanya sampai mencoretnya dari kakak dan menghapus seluruh fotonya. Meninggalnya anak-anak, konon itu juga si Sarah lah yang telah meracuninya. Tapi sayang, sebelum warga berhasil menangkapnya, si Sarah ditemukan sudah tergantung bunuh diri. Hingga bermunculan mitos lain, jika seseorang datang ke rumah Bellows saat malam dan minta si Sarah bercerita, maka itu akan jadi cerita terakhir mereka. Jadi si Sarah ini memang hobi bercerita, sampai anak-anak dari berbagai daerah sengaja datang hanya untuk mendengar ceritanya, meski mereka hanya bisa mendengar suaranya saja dari balik dinding. What's this? Tidak sengaja menemukan ruang rahasia, diduga adalah kamar tempat si Sarah dikurung. Lain dengan si Chuck dan si Augie, mereka malah bedai ucing sumput. Jelas-jelas si Chuck ngumpet di sebuah lemari, namun ketika pintu lemari itu kembali dibuka, anehnya ruangan berubah menjadi rapih dan ada seseorang juga sedang duduk di risbang ditemani oleh seekor dogi. Sontak si Chuck pun langsung mencari si Stella untuk mengajaknya keluar, tapi si Stellanya malah nyuruh mereka berdua supaya melihat apa yang ia temukan, dan itu adalah sebuah buku catatan miliknya si Sarah, konon ditulis menggunakan tinta darah anak-anak. Keplay teh, ternyata si Tommy, dia yang marah besar terhadap si Chuck, memaksa kakaknya untuk masuk dan sempat tergigit laba-laba. Lalu setelah itu si Tommy mengunci mereka dari luar, sedangkan si Stella yang sejatinya punya minat besar terhadap cerita horor dikepoin dengan buku dan berkata, "Sarah, berceritalah." Sarah Bellows, tell me a story. Tell me a story.
Seketika pintu terbuka dengan sendirinya, namun mobil si Raymond keadaannya sudah rusak. Ditambah ada tulisan back, tapi mereka mengira ini ulahnya si Tommy. Jadi untuk malam ini si Raymond diajak si Stella bermalam di rumahnya karena dia punya sofa di Rubana. Jadi setelah itu buku si Sarah ternyata dibawa si Stella. Anehnya tinta yang konon terbuat dari darah anak-anak itu seperti tulisan yang baru ditulis. Beralih ke si Tommy yang baru pulang tapi diomelin emaknya karena tidak mengantarkan telur pesanan Pak Wolverton dikarenakan dia membutuhkannya. Jadi si Tommy harus mengantarkannya saat ini juga. Kembali ke si Stella, ternyata tulisan itu memang baru merupakan cerita tentang si Tommy yang membuat si Stella bingung. Tertulis di sana kalau si Tommy sejak kecil benci dengan bebegik sawah, lalu dia mengambil telur untuk terakhir kalinya. Dan cerita itu pun jadi kenyataan. Si Tommy yang hendak ngantar telur malah kembali lagi dan kembali lagi. Saat kembali untuk yang ketiga kalinya, si bebegik sudah tidak ada. Keesokannya, si Stella menceritakan keanehan semalam dan yakin kalau mitos-mitos yang selama ini beredar itu adalah fakta karena pasca muncul cerita si Tommy di buku, kini ia tidak masuk sekolah. Dan untuk memastikannya setelah bubar sekolah, si Stella ngajak si Raymond untuk ngecek ke rumahnya si Tommy. Si Tommy-nya sendiri dinyatakan hilang, namun si Stella punya firasat kalau bebegik sawah ini adalah si Tommy karena kejadiannya sama persis dengan apa yang ditulis di buku. Tapi si Raymond menyangkal dan berkata impossible. Menurutnya ini hanya bebegik biasa, cuma dipakein baju si Tommy saja. Di sisi lain, si Ruth mengeluhkan bekas gigitan laba-laba saat di rumah keluarga Bellows. Namun kita singkat waktu, malam pun poek, si Stella yang tidak mau ada kejadian mengerikan lagi, dia pun memutuskan kembali ke rumah keluarga Bellows untuk mengembalikan buku ke tempat asalnya. Lalu setelah ia kembali ke rumah, tidak lama dari itu si Raymond datang saat si Stella nyiapin makanan. Anehnya, buku si Sarah tiba-tiba ada di tangan si Raymond. Katanya ia menemukannya di rak bukumu. Jelas itu membuat si Stella kaget karena baru saja dia mengembalikan buku itu. Dan secara mengejutkan, si buku kembali menulis cerita. Si Stella yang tahu kalau itu adalah sesuatu yang buruk tidak bisa menghentikan si buku untuk tidak meneruskan ceritanya. Jadi mau dibaca atau enggak, itu tetap akan terjadi. Dan cerita itu tentang si Augie yang bunyinya saat seorang ibu menggali di taman, ia menemukan jempol kaki yang gemuk lalu merebusnya hangat-hangat. Ternyata perebusan jempol kakinya sudah. Si Stella sebenarnya belum terlambat karena si Augie baru mengicip-icip doang. Tapi dia mengira si Stella sedang menakut-nakutinya. Si Stella pun membacakan apa yang akan terjadi mulai dari mayat yang sedang mencari jempol kakinya yang hilang. Bila dimakan akan semakin keras. Lalu si Raymond melanjutkan ceritanya. Akan ada yang berkata siapa yang mengambil jempol kakiku, dan suara itu akan semakin keras seiring berjalannya waktu. Nah kan, panik pelewehnya si Stella juga. Kenapa coba tidak dari tadi OTW ke rumah si Augie-nya?
Si Augie pun kembali dinyatakan hilang, lalu mereka menceritakannya pada si Chuck apa yang telah menimpa si Augie semalam. Si Stella pun mulai cemas, mungkin malam berikutnya adalah giliran salah satu di antara kita. Tapi si Ruth tidak percaya, mana mungkin cerita bisa membunuh. Lagian Halloween juga sudah berakhir, dia memilih pergi karena malam ini adalah malam konser musikalnya. Sedangkan cara yang mereka terpikirkan saat ini untuk menghentikan cerita si buku adalah dengan membakarnya. Tapi yang terjadi, buku tidak bisa dihancurkan, jadi mereka pun kini memutuskan untuk mengikuti permainan si Sarah dan mulai mencari tahu lebih dalam lagi tentang keluarga Bellows. Mereka pun menemukan fakta mencengangkan kalau si Sarah ternyata diajarkan ilmu hitam oleh pembantu keluarga bernama Sylvia Baptiste. Konon karenanya lah yang membuat si Sarah jadi bisa menghilangkan orang. Jadi setelah mengetahui itu, keluarga Bellows pun langsung memecatnya. Tapi yang terjadi setelahnya, keluarga Bellows dinyatakan menghilang kecuali si Sarah yang ditemukan dalam keadaan tergantung. Mereka pun mulai mencari tahu nama-nama keluarga Bellows yang ternyata semua nama yang mereka temukan sudah terkisahkan di buku, alias nasibnya sama seperti si Tommy dan si Augie. Tapi tiba-tiba si buku kembali bercerita, dan itu adalah ceritanya si Ruth tentang luka akibat gigitan laba-laba Thea. Si Ruthnya sendiri sedang bersiap karena akan tampil, tapi luka bekas gigitan malah semakin membesar. Berhasil menyelamatkan si Ruth, si Stella yakin dia melihat sosok si Sarah ada di sana. Cuma si Chuck sangat ketakutan tentang giliran siapa berikutnya. Jadi keesokan harinya mereka mencari tahu keturunan Sylvia Baptiste dan menemukan satu nama, yaitu Lawlow Baptiste. Beliau pun sudah tua, tapi dia juga kenal dengan si Sarah, bahkan memiliki musik box yang sama. Setelah memberitahu kalau mereka memiliki buku si Sarah, dan ternyata buku itu adalah pemberiannya. Karena tidak tega melihat si Sarah selalu duduk dalam kegelapan alias dikurung, mereka pun bertanya apakah benar ibumu sempat mengajarkan si Sarah ilmu hitam. Jawabannya tidak, karena sihir itu katanya tidak ada. Yang ada hanyalah kemarahan. Lantas si Stella pun kembali bertanya, kenapa dia masih bisa menulis cerita? Dijawab si Lawlow, cerita bisa menyakiti, tapi cerita juga bisa menyembuhkan hati. Kesalahan kalian telah mengambil bukunya karena itu membuat si Sarah marah. Lalu si Lawlow tiba-tiba ngehariring, kata anaknya dia perlu ditenangkan dan nyuruh semuanya supaya pergi. Si Stella yang maksa karena masih membutuhkan informasi darinya, berkata kalau ibu sudah menceritakan semuanya pada pihak rumah sakit tempat di mana si Sarah gantung diri. Jadi faktanya dia tidak bundir di rumah seperti yang mitos katakan. Mereka pun segera pergi ke rumah sakit tersebut guna untuk melihat rekam jejak medis si Sarah. Sadar minta baik-baik tidak akan dikasih karena hubungan keluarga pun tidak ada, mereka jadinya diam-diam menuju ke ruangan Red, ruang rekam medis dan evaluasi. Tapi si Chuck menolak ikut, katanya semalam bermimpi aneh berada di ruangan merah. Yang padahal istilah ruang Red di sini bukan berarti ruangnya berwarna merah, tapi sabodot teuing kalau emang mau nunggu. Pesan si Raymond jangan sampai ketahuan. Si Chucknya malah pergi menggunakan lift yang dia pun tidak tahu menuju kemana. Yang jelas si Chuck nyasar, alhasil ketahuan oleh petugas telah memasuki kawasan khusus. Kembali ke mereka yang sudah menemukan dokumen si Sarah, ternyata dia memiliki kelainan bawaan, jadi tubuhnya mirip-mirip manusia silver. Makanya keluarga Bellows merahasiakan dan mengurung si Sarah. Sedangkan dokter pengawasnya adalah kakak si Sarah sendiri bernama Dr. Ephraim Bellows. Tertulis juga berbagai macam terapi yang dilakukan terhadap si Sarah, tapi lebih mengarah pada penyiksaan, seperti terapi kejut listrik, terapi isolasi, terapi diatermi otak sampai
samping dan lain sebagainya. Ada buktinya juga berupa rekaman suara saat kakaknya memaksa si Sarah untuk mengakui yang tidak pernah dia lakukan, yaitu menculik anak-anak lalu meracuninya. Di mana si Sarah berkata kejadiannya tidak seperti itu, justru si Sarah mencoba menyelamatkannya dari air yang sudah tercemar merkuri pabrik kertas milik ayahnya. Jadi secara tidak langsung ayahnya lah yang harusnya bertanggung jawab atas kematian anak-anak itu, tapi tidak ada satupun yang mendengar si Sarah. Hal itu dianggap si Eprim bohong dan terus nyetrum si Sarah dengan alat kejut listrik supaya mengakuinya. Dengan kata lain, keluarga Bellows ini mengkambing hitamkan si Sarah untuk menutupi kesalahan pabrik supaya terus beroperasi, dan kemarahanlah yang membuat si Sarah menjadi monster seperti saat ini. Dia pun kembali bercerita dan itu adalah ceritanya si Chuck yang berada di ruangan merah akan didatangi seorang cewek berwajah pucat tapi bermata hitam. Wah, jadi ruangan merah yang sebenarnya itu adalah ruangan yang terkena alarm darurat, dan itu ulah si Chuck sendiri yang telah memasuki ruangan terlarang. Saat itu pun cewek yang dimaksud si Sarah muncul juga di sana. Bagaikan emak-emak habis dikunclung, si Chuck pun seketika menghilang tersedot ke dalam tubuhnya. Mereka berdua yang baru datang hanya menemukan pulpennya si Chuck saja. Tidak lama dari itu pun para petugas rumah sakit berdatangan. Mereka pun kini berada di polsek setempat imbas dari penyusupan yang telah mereka lakukan. Bercerita pun si polisi tidak percaya, katanya bagaimana mungkin sebuah buku bisa bercerita sendiri, apalagi ceritanya jadi kenyataan. Sekalipun mereka memberi bukti tentang Sirut yang berhasil diselamatkan, tapi faktanya Sirut saat ini dinyatakan gila. Jadi mereka yang dianggap berbohong terpaksa malam ini harus ditahan dulu. Nah loh, mengalami sendiri kejadiannya mah, si polisi sedikit shock juga. Begitupun dengan anjingnya yang tiba-tiba pergi ketakutan. Si Stella pun bertanya apakah ada cerita baru. Dibenarkan si polisi kalau ceritanya tentang si Raymond, dan itu cerita di kala kakaknya yang bertugas di Vietnam tapi pulang dalam keadaan termutilasi. Jadi kali ini muncul sosok jurik seperti itu yang akan membunuh si Raymond. Come on. Mereka berpencar, si Raymond yang diincar akan sekuat tenaga bertahan. Kuncinya ada di si Stella yang akan mencoba menghentikan si Sarah dengan kembali ke rumah keluarga Bellows. Tapi saat sampai, alih-alih bisa menghentikan si Sarah justru menulis cerita tentang si Stella. Dia dibawa ke akhir abad 19 berperan menjadi si Sarah, di mana saat itu si Sarah yang mencoba kabur dari rumah tapi ketahuan dan sedang dicari, ditolong oleh si Lolo supaya bersembunyi di kolong meja, sedangkan si Raymond yang nyusul melihat buku goler-goler. Terdapat ceritanya si Sarah di sana, tapi si monster terus saja mengejar. Dia yang ngumpet menemukan sebuah kacamata, diduga itu miliknya
suaminya si Sarah. Anehnya, si Raymond bisa mendengar suara si Stella yang ketahuan oleh keluarganya dan kembali dikurung. Setelah itu pun si Sarahnya menampakkan diri. Cuma kali ini si Stella juga bisa mendengar suara si Raymond nyuruh si Stella supaya menggunakan ceramah no jutsu. Cerita dibalas cerita, jadi saatnya untuk si Stella menceritakan kebenaran tentang si Sarah yang tidak bersalah. Kalau kau adalah korban keserakahan keluargamu, kemarahanmu tidak seharusnya dilampiaskan pada kami, karena kami tidak ada sangkut pautnya juga tidak punya masalah denganmu. Mendengar hal itu, si Sarah pun sadar, minta supaya si Stella menuliskan ceritanya di buku menggunakan darahnya, dan si Stella juga berjanji akan menulis cerita ini dalam sebuah buku berlabel kisah nyata supaya semua orang tahu tentang kebenaran dan kebusukan keluarga Bellows. The rage has to stop, Sarah. Si Sarah pun akhirnya bisa merelakan dan mati dengan tenang. Semuanya pun kembali normal, cuma tidak bisa dipungkiri mereka tidak bisa mengembalikan si Tommy, si Augie, dan juga si Chuck. Ama atosan. Jadi intinya mah ini kemarahan seseorang yang terdolimi oleh keluarganya. Hal itu membuat dia jadi sensitif, jadi gampang marah terhadap siapa saja yang mengusik ketenangannya.